Halo, selamat pagi semuanya. Bersama kami dari kelompok 2 di Omasai, obrolan mahasiswa santai. So guys, hari ini kita akan mengobrol dengan teman-teman kita, yaitu ada Aisyah, Anissa, Salma, dan Sarah dari Prodi KA 227 yang sudah terjun di dalam dunia kerja. Di sini kita akan membahas mengenai kedisiplinan, produktivitas, dan konflik kerja. Nah, untuk kalian nih yang lagi menjalani sebagai budak korporat, hal pertama dalam bekerja itu kan kedisiplinan. Menurut kalian kedisiplinan dalam bekerja itu seperti apa? Coba Aisyah. Kalau menurut saya sendiri, kedisiplinan dalam bekerja itu di mana kita melakukan pekerjaan itu dengan tepat waktu. Contohnya kayak misalnya kita itu datang bekerja di perusahaan itu tepat waktu sesuai dengan peraturan perusahaan, dan juga kita bisa menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh atasan kita secara tepat waktu, atau bahkan kita bisa mengerjakan lebih daripada itu. Nah, itu menurut saya sih bentuk dari kedisiplinan kerja ya. Oke, baik. Nah, sebagai pengukur keberhasilan dalam bekerja kan ada yang dinamakan produktivitas dalam bekerja. Bagaimana cara kalian meningkatkan produktivitas kerja sebagai karyawan? Boleh Anissa? Kalau menurut saya tuh kayak jangan menunda pekerjaan. Kalau misalnya kita udah menunda pekerjaan, otomatis kita kan kayak produktivitas kerjanya tuh makin menurun ya, karena males gitu. Kalau misalnya ada deadline ya emang harus dikerjain gitu. Terus ngasih reward juga sih ke diri sendiri, kayak beli sesuatu hal yang bikin kita seneng buat reward hari ini karena udah berhasil buat produktivitas harian di tempat kerja gitu. Terus kalau misalnya emang masih kurang nih produktivitas kerjanya, bisa juga kayak kita nyiptain lingkungan kerja kita tuh yang benar-benar nyaman, kayak meja kita harus bersih, biar nyaman aja gitu. Mungkin itu sih produktivitas kerja yang bisa direalisasiin. Oke, baik. Nah, ketika kalian bekerja kan pasti pernah dong mengalami stres dalam mengerjakan pekerjaan, lalu berbeda pendapat dengan teman satu divisi maupun dengan atasan. Bagaimana cara kalian menyikapi dan mengatasi hal tersebut? Boleh, Salma? Kalau menurut aku ya, terima dulu pendapat teman kita ataupun atasan kita. Lalu menurut kita nggak sesuai sama apa pendapat kita bisa kasih usulan gitu, biar nggak jadi miscommunication gitu, biar sama-sama enak gitu sih, dan nggak mendem di hati gitu. Gitu sih. Kalau dari yang lain, apa ada yang mau nambahin? Ada ini. Oke, untuk pertanyaan terakhir untuk kalian, kunci keberhasilan dalam bekerja menurut kalian itu seperti apa sih? Sarah? Kalau itu yang pertama pasti disiplin, karena semua yang dapat disiplin, seperti datang tepat waktu, nggak pernah terlambat. Lalu yang kedua itu keterampilan dalam memanage waktu. Jadi kan dalam kerjanya itu ada tugas yang prioritas dan utama. Jadi kita harus mengerjakan semua pekerjaan yang prioritas. Lalu yang ketiga, kita harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu dalam hal mengerjakan pekerjaan. Jadi walaupun kita mengerjakan sebuah pekerjaan yang salah, kita harus bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahan yang kita buat. Itu sih dari saya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya sudah berbagi pengalaman kalian di Omasai. Mungkin sekian podcast dari kelompok kami. Terima kasih.